Halo Sobat Deli Usada, selamat datang di podcast kesehatan. Dan di episode kali ini kita akan bersama dengan program studi kesehatan masyarakat dengan saya Calvin Febranta Tarigan dan saya Gina Sembiring. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu kesehatan masyarakat, peminatan, keunggulan serta prospek kerja sebagai lulusan kesehatan masyarakat. Oke, sebelumnya kita ada narasumber nih. Ada dua narasumber dari dosen Kesmas. Yang pertama ada Ibu Nada Amira, SKM MKM. Yang kedua ada Ibu Pito Malau, SKM MKM. Hai. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai keunggulan, peminatan, serta prospek kerja sebagai lulusan kesehatan masyarakat, tentunya kita harus mengetahui dahulu apa itu kesehatan masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan tanya nih narasumber kita. Oke Bu, silahkan di antara Ibu salah satu dulu. Oke. Jadi sebelumnya mungkin bagi beberapa masyarakat awam atau mungkin mahasiswa sudah cukup familiar ya tentunya dengan prodi kesehatan masyarakat. Nah, kilas balik membahas kesehatan masyarakat itu merupakan satu program studi tentunya di bidang kesehatan yang merupakan program studi yang membahas mengenai ilmu dan seni. Ya, jadi kompleks ya. Kesmas itu juga terkenal dengan ilmunya yang multidisiplin karena memang kebetulan kita punya beberapa peminatan yang tentunya peminatan itu membahas mengenai masing-masing spesifik bidang masing-masing. Ya, jadi memang kalau berbicara mengenai kesehatan masyarakat kompleks ya. Kita belajar administrasi, kita belajar lingkungan, kita belajar komunikasi dan lain sebagainya. Gitu. Sebagai tambahan ya, jadi kalau kita ceritanya Kesmas itu tidak hanya terkait bagaimana kita bisa mengelola bagaimana supaya orang semuanya sehat. Sebenarnya dia berfokus pada apa? Berfokus pada mencegah penyakit. Bagaimana caranya? Nah, mencegah penyakit itu bisa dengan mempromosikan kesehatan. Jadi bukan hanya terpaku pada bagaimana mengobati orang yang sakit, tapi bagaimana mencegah orang sakit sehingga mengurangi dari populasi yang sakit tadi, ya, pengelolaan. Jadi kita lebih banyak ke manajemennya. Gitu. Gimana supaya orang yang sakit jadi sehat dan yang sehat tetap sehat. Iya. Makanya dalam Kesmas itu dikenal dengan dua istilah yaitu promotif dan preventif. Ya. Saya tertarik dengan penjelasan Ibu Nada mengenai kesehatan masyarakat itu mengarah ke pencegahan. Nah, tentunya dengan cara pencegahan dan preventif yang sudah dijelaskan juga oleh Bu Pito, tentunya ini adalah salah satu keunggulan dari program studi kesehatan masyarakat itu sendiri. Nah, saya mengetahui bahwasanya program studi kesehatan masyarakat ini memiliki banyak keunggulan, Ibu. Barangkali Ibu boleh menjelaskan mengenai apa saja nih keunggulan di dalam program studi kesehatan masyarakat? Oke, nah kalau kita cerita keunggulan, yang pertama sekali mungkin karena Kesmas ini multidisiplin ya. Jadi kita belajar berbagai macam ilmu yang memang kalau kita bilang adalah aplikatif di masyarakat. Ya, kita belajar bagaimana itu dasar ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri, kemudian kita masuk ke dasar-dasar ilmu kesehatan lingkungan, kemudian administrasi, terus bagaimana cara berpromosikan tentang kesehatan. Kemudian apalagi keunggulannya? Nah, karena di aplikatif di masyarakat, kita sebenarnya bisa lebih fokus bagaimana mengelola masyarakat tadi. Jadi keunggulan lainnya adalah segala ilmu yang kita peroleh tadi itu bisa benar-benar terpakai di masyarakat. Jadi misal gini, banyak mahasiswa merasa kalau dikasih tugas oleh dosen itu sepertinya berat, ya kan? Nah, padahal proses perkuliahan tadi dengan banyaknya tugas dan banyaknya ilmu ya, jadi teori-teori itu semua dipelajari. Itu sebenarnya untuk apa? Itu sebenarnya memberikan soft skill dan hard skill untuk mahasiswa. Jadi soft skillnya itu kita ambil dulu dari hard skill ya, karena kalian belajar itu langsung teori gitu kan. Nah, kalian mikirnya adalah supaya bisa dihafal, terbiasa. Sebenarnya nggak juga. Dengan dikasih tugas, dengan dikasih teori-teori tadi, ketika diaplikasikan dalam sebuah tugas kelompok, itu sebenarnya memberikan soft skill mahasiswa dalam hal yaitu misalnya problem solving. Kita bisa memecahkan masalah. Sehingga mahasiswa Kesmas itu akan terbiasa menganalisa. Nah, itulah yang membuat mereka lebih paham ketika ditempatkan pada suatu lapangan
mereka bisa tuh memecahkan suatu masalah, bisa menganalisa dari berbagai sudut, ya kan? Karena banyak peminatan tadi kita bilang, banyak hal-hal yang dipelajari. Kemudian apalagi? Kemudian kalian juga punya soft skill dalam bekerja sama dengan para tim, ya kan? Jadi kalian kerjasama dalam tugas kelompok maupun itu pada saat di lapangan. Jadi kalian tuh punya soft skill untuk eh, apa kita bilang ya, bekerja sama dengan sesama rekan gitu. Itulah yang membentuk anak Kesmas tadi. Unggulnya adalah dia dapat soft skill, dia dapat hard skill. Jadi komplit gitu. Boleh ditambah buku itu? Tentunya dalam bidang Kesmas cukup familiar, terutama mahasiswa Kesmas dengan istilah Mirekto. Jadi memang seorang Kesmas itu harapannya ketika lulus nanti dia punya kemampuan miracle tadi, ya, dipersiapkan menjadi seorang leader. Leader itu pemimpin, ya, yang artinya seorang pemimpin itu harus bisa menyelesaikan, seperti Bu Nada sampaikan tadi, problem solvingnya harus dapat, harus peka dengan masalah, ya kan? Kalau orang Kesmas itu cari masalah, ya, masalah gitu, ya kan, menemukan masalah, menentukan masalah, masalahnya udah ketemu, mana yang jadi prioritas. Iya. Tentu kan hal-hal yang seperti itu kan tentunya bisa diperoleh oleh mahasiswa Kesmas ketika proses perkuliahan dan praktek ataupun tugas yang diberikan di lapangan. Makanya orang Kesmas itu sebenarnya harus banyak-banyak ke lapangan, banyak bertemu dengan masyarakat, banyak mengobservasi di lingkungan sekitar, banyak mengenali. Nah, itu sendiri lambat laun kan akan membentuk mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi untuk seperti Gina dan Calvin, ya kalau dikasih tugas harusnya senang, ya Bu ya. Senang. Karena justru Tugas di senang, lapangan, Bu. senang, ya kan. Tentunya udah banyak ya, udah semester 6 ya, pasti pengalaman ke lapangan juga pasti sudah banyak. Dan saya yakin itu juga nanti yang akan menjadi modal kalian. Nah, itu sih mungkin beberapa keunggulan. Oke Bu, kalau tadi kita berbicara tentang keunggulan nih Bu, di luar sana ini masih banyak yang kurang paham akan Kesmas ini, dia mencakup apa aja nih. Nah, jadi boleh nggak Ibu jelaskan tentang apa aja yang di Kesmas ini, seperti peminatan yang diambil oleh Kesmas? Boleh Bu, salah satu dari Ibu. Oke, berbicara mengenai, karena memang kebetulan Kesmas juga cukup unik, ya kan. Kita ada 8 peminatan. Jadi peminatan itu kan tujuannya untuk memperdalam bidang tertentu, yang tentunya 8 peminatan ini kita pelajari juga ketika kita mulai perkuliahan di semester pertama sampai semester 8. Sebenarnya kalau berbicara peminatan, masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kelebihan. Sekarang pertanyaannya tergantung, kan gitu ya. Mahasiswa menentukan karirnya mau kemana, arahnya mau kemana, pengalamannya kebanyakan di bidang apa. Jadi kemudian boleh kita sesuaikan dengan peminatan. Oke, yang pertama peminatan yang menjadi induk dari Kesmas itu, atau sering disebut dengan Mother of Public Health, itu adalah epidemiologi. Iya, jadi pasti anak Kesmas sangat-sangat excited ketika mendengar kata epidemiologi ya, karena kompleks ya. Kita belajar penyakit, kita belajar data, kita belajar statistik, banyak sekali ya, cukup rumit. Tapi justru epidemiologi itu membuat mahasiswa itu bisa melakukan analisa data, mulai dari analisa data, kemudian menginterpretasikan hasil, kemudian hasilnya itu nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Itu sebenarnya kata kuncinya. Gitu. Kemudian ada peminatan KESLING, kesehatan lingkungan, ya banyak sekali ya kesehatan lingkungan. Kemudian ada peminatan promosi kesehatan atau PKIP. Mahasiswa Kesmas itu diajarin dari tempat untuk mampu berkomunikasi, untuk bisa mengubah masyarakat. Ya, gimana caranya supaya masyarakat yang sakit jadi sehat, yang sehat tetap sehat. Makanya sesuai dengan konsep di awal, Kesmas itu adalah ilmu dan seni untuk memperpanjang hidup. Nah, jadi ada ilmunya, ada seninya. Gitu ya, mungkin boleh ditambahi. Ya, mungkin kalau terkhusus di peminatan yang kami memang dari peminatan kesehatan lingkungan ya, memang orang kesehatan lingkungan. Saya S1-nya peminatan kesehatan lingkungan, S2-nya juga tetap kesehatan lingkungan. Nah, jadi kalau di Kesmas itu mungkin untuk kesehatan lingkungan ya, di peminatan ini kita belajar tidak hanya mencari masalah di lapangan, tapi kita juga masuk ke laboratorium ya. Khususnya mungkin kalian sudah pernah ya untuk tingkat 3. Jadi kalau misalnya di KESLING kita banyak melakukan pengujian di laboratorium. Bagaimana kita memahami apa permasalahan lingkungan ya yang ada di lapangan, yang kita aplikasikan bagaimana pengendaliannya bisa dilakukan di
laboratorium. Jadi contoh kayak kalian sudah melakukan pengukuran sanitasi makanan minuman, contoh. Kalian sudah tahu, oh ada beberapa banyak ya bahan tambahan pangan yang digunakan saat ini. Nah, ketika kalian sudah tahu, oh ternyata dia melebihi baku mutu, contoh, ya kan. Nah, aplikatifnya apa? Jadi bisa dilakukan pengendalian. Contoh kalau misalnya dia mengandung boraks, formalin, apa sih cara-cara sederhana yang bisa dilakukan yang memang bisa diterapkan oleh masyarakat. Jadi sehingga mengurangi resiko dia untuk terkena sakit gitu. Sama gizi juga. Nah, kalau misalnya peminatan gizi itu kan lebih ke, kalau di kita ya lebih banyak ke pola makan. Mungkin kita tidak berfokus bagaimana menciptakan makanan itu menjadi makanan sehat ya. Itu mungkin bukan fokus kita di sini, tapi bagaimana kita dapat menjaga pola tadi sehingga dapat dalam kondisi yang tetap optimal itu untuk gizi. Kemudian apalagi Bu itu ada case pro ya. Ada case pro, Kesehatan reproduksi juga bagaimana menjaga kondisi kesehatan reproduksi kita tetap aman, tidak terkena penyakit seksual dan lain sebagainya. Itu biasanya dipelajari pasti di dalam peminatan lebih khusus gitu. Jadi peminatan tadi itu pun memiliki mata kuliah tertentu yang mencakup keseluruhannya. Yang pasti kita akan tetap ketemu bagaimana epidemiologi tadi di awal. Karena itu memang adalah induknya kita, gitu ya. Ada lagi Bu itu? Nah, jadi Bu, khususnya kami nih, host, ada saya dan Sobat Gina, masih bertanya-tanya nih di dalam hati kami dan hati-hati teman-teman kesehatan masyarakat lainnya. Kita memiliki 7 departemen di dalam peminatan kesehatan masyarakat. Pernah teman-teman yang lain juga bertanya, kira-kira di semester 7 nantinya kemana nih arah kami gitu? Kemana nih arah peminatan yang kami ambil gitu Ibu? Jadi mungkin saya mewakili teman-teman calon sarjana kesehatan masyarakat lainnya ingin bertanya nih atau ingin berkonsultasi langsung dengan Ibu sebagai narasumber di podcast kita kali ini, apa kira-kira yang disarankan Ibu untuk kami ambil peminatannya? Karena ada isu-isu yang mengatakan kalau yang ngambil ini langsung kerja nih, yang ngambil ini harus ngambil ke fokus ilmunya lagi gitu. Barangkali Ibu boleh menjelaskan sebagai penerangan untuk kami calon sarjana kesehatan masyarakat. Banyak juga sebagian dari kami malahan kayak dia pas pengambilan peminatan itu hanya ikut-ikutan karena dia bingung Bu, dia belum tahu di arahnya kemana, apalagi bentar lagi nih pengambilan peminatan. Mungkin ada masukan dari Ibu gitu. Oke. Terkhusus untuk Gina dan Calvin ya, karena memang angkatan kalian itu sebentar lagi akan diperhadapkan dengan pemilihan peminatan. Ya tentunya sebenarnya jangan lupa kita tetap dalam ruang lingkup SKM, ijazah itu nanti kan bakalan sarjana kesehatan masyarakat kan gitu ya. Berbicara mengenai peminatan, seperti yang saya sampaikan di awal, kita nggak bisa lepas dari yang namanya prospek kedepannya bagaimana. Kalau saya nih, dulu kebetulan saya dengan Bu itu sama ya kan, S1 saya juga Kesling, S2 saya juga Kesling, karena memang saya suka di bidang lingkungan. Dari sekian peminatan yang sudah kita paparkan tadi, saya lebih tertarik, lebih condong ke lingkungan. Bahkan dulu sempat berpikir untuk, nanti setelah lulus S1 nih, sepertinya bisa ambil pelatihan bidang lingkungan, sepertinya kayaknya lebih seru nih, kerjanya di lapangan, nggak monoton, dan lain sebagainya. Ya mungkin saran untuk adik-adik yang lain juga, ya kalau memang dasar dari pengambilan keputusan itu atau pengambilan peminatan itu adalah kamu sudah berpikir ke depannya mau jadi apa, itu malah lebih bagus. Jadi bukan FOMO untuk ikut-ikutan atau apa yang lagi tren atau apa yang lagi naik daun. Ya kan? Nah, mungkin di bagian EPID manakala nanti bisa jadi data analis ya Bu ya. Data analis sekarang kan sangat-sangat diperlukan di zaman yang sekarang gitu kan, data analis bidang kesehatan. Karena kalau kita compare ke kesehatan yang lain, Kesmas itu lebih banyak bersinggungan ilmunya dengan statistik. Kalau kita compare ya dengan jurusan medis, kalau kita kan kesehatan tapi non medis ya, kita justru lebih banyak berkecimpung atau berhadapan dengan data. Jadi kita memang sudah ditempa, silahkan tidak apa-apa, malah bagus, ya kan gitu. Mungkin kalau bagi mahasiswa yang ingin bekerja di bidang teknik lain, lingkungan atau di konstruksi atau di industri, mungkin boleh ambil peminatan K3
Walaupun nanti sebenarnya tetap ada kualifikasinya untuk K3 sendiri ya harus ada pelatihan ya Bu ya, sama seperti Kesling ya Bu. Nah gitu dia. Sebenarnya tergantung kembali ke mahasiswanya sendiri. Pengennya ke depannya mau jadi apa? Tentunya kalau sudah semester 6, semester 7 pasti kan udah tergambar nih. Pengennya nanti setelah tamat itu mau jadi ini dong, mau jadi ini atau mau kerja di kantor BPJS atau dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya udah harus bisa ditentukan ya Iya. dari semester awal. Jadi mungkin arahan dari Ibu, contoh nih seperti saya suka berbicara, saya suka ke lapangan, saya suka kegiatan-kegiatan yang dihadapkan langsung dengan masyarakat. Itu apa nih jawabannya Bu? Oke, kalau kita berbicara mengenai mahasiswa suka berbicara, suka ke lapangan, yang pertama kita tahu dulu nih, Kesmas itu ya memang di lapangan. Modal seorang Kesmas itu adalah public speaking, karena kita tidak medis, kita tidak bisa menyuntik, kita nggak bisa melakukan ya tadi menyuntik injeksi, kita nggak bisa vital sign, ya maka modal kita adalah speak up, public speaking ya. Jadi kalau suka yang seperti itu mungkin boleh ambil penyuluh PKIP atau mungkin boleh diambil iya benar, boleh diambil kesehatan lingkungan mungkin atau K3 mungkin. Jadi peminatan-peminatan yang memang pekerjaannya itu atau bidangnya lebih banyak terjunnya di lapangan. Iya. Gitu. Mungkin kalau Calvin nanyanya gitu, pasti harapannya Bu itu akan menjawab satu peminatan. Iya Ibu, satu minatan. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditanya satu peminatan ya nggak bisa juga. Jadi kemampuan Calvin untuk bisa promosi, ngomong di depan umum, negosiasi, sebenarnya itu semua memang harusnya dimiliki oleh anak Kesmas. Iya. Jadi mau milihnya Promkes pun bisa, kesehatan lingkungan juga bisa, K3 juga bisa, mau EPIT pun juga bisa. Karena kita mau nggak mau kita harus turun ke lapangan, kita harus jumpa orang, kita harus bisa negosiasi sama orang, kita harus bisa komunikasi. Itu memang yang harus dimiliki oleh anak Kesmas. Benar. Oke, Ibu. Tadi kita udah membahas nih tentang bagaimana apa aja peminatan yang ada di Prodi Kesmas. Nah, mungkin tadi penjelasan ibu-ibu ini berdua mungkin sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih. Setelah kita membahas tentang peminatan, kita membahas tentang prospek kerja dari lulusan Kesmas, begitu juga yang menyangkut peminatannya. Kalau dari ibu sekalian bisa dijelaskan? Oke, nah kalau untuk prospek kerja ya sebenarnya sangat-sangat luas. Karena kalian itu belajar hampir semuanya ya, sangat-sangat multidisiplin. Kalian belajar bagaimana mengolah data, bagaimana menganalisis, kemudian bagaimana menentukan proporsi penyakit ya, itu kalian belajar semuanya. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi kayak tadi, cara bernegosiasi, bagaimana cara menentukan atau membuat sebuah kebijakan atau kita sebutnya biasanya policy brief gitu. Nah, banyak bidang yang bisa kalian dalami sehingga itu akan menuju ke prospek kerja. Contohnya adalah yang paling dasar aja kita bilang dulu, kalau misalnya baru lulus ya kan nggak mungkin tiba-tiba jadi pegawai negeri gitu kan tanpa ada seleksi ya, itu untuk yang nanti. Nah tapi untuk yang baru-baru lulus itu sebenarnya banyak sekali dibuka relawan dari NGO, banyak. Jadi dari Dinas Kesehatan Provinsi juga ada. Misal gini, kita ada program sanitasi total berbasis masyarakat STBM. Nah, kalian bisa jadi apa? Kalian bisa ikut dulu relawannya, volunteer. Apa yang dilaksanakan di sana sehingga punya pengalaman. Nah, pengalaman tadi dijadikan bahan untuk nanti mencoba seleksi-seleksi yang lain. Ya kan, atau misalnya kita ambil kesehatan reproduksi, dari awal tuh senangnya reproduksi, kesehatan reproduksi, bisa kemana Bu? Bisa BKKBN, ya kan, terus gizi, kemana sih Bu arahnya? Gizi, Kesling, dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya mau diarahkan ke BPOM juga bisa-bisa aja gitu. Yang jelas adalah harus punya satu skill tertentu yang tidak dimiliki orang lain sehingga bisa mengalahkan kandidat lain untuk bisa memperoleh pekerjaan tadi. Benar sekali Bu, karena memang Prodi Kesmas ini kan kita mempelajari semuanya kan, Iya. apalagi beberapa peminatan Pak. Bahkan kalian kan belajar bagaimana pengolahan obat, farmakologi. Iya, belajar. Iya. Pas lagi Di semester ini ya, Iya. sedang berjalan. Semester lagi enam berjalan. Farmakologi Walaupun juga. kalian ingatnya itu kan anak farmasi, oh enggak, anak Kesmas juga belajar. Ya, jadi cukup banyak ya seperti yang disampaikan Bu Nada. Jadi 8 peminatan kita itu sebenarnya yaitu prospek kita ke depannya. Mau jadi apapun boleh sesuai dengan
8 peminatan yang tadi. Jadi cukup banyak. Jadi nggak usah takut nih. Yang perlu ditakutkan adalah ketika kita lulus, kita tidak bisa bersaing. Iya. Seperti yang disampaikan Kunada, kita harus punya skill, satu kemampuan apa nih yang buat kita punya nilai plus dibandingkan peserta yang lain. Nah itu dia. Saya juga tertarik dengan program studi kesehatan masyarakat di Deli Husada ini, Bu. Saya juga sebagai mahasiswa tentunya percaya kalau setelah ini saya pasti bekerja, Bu. Pasti. Kenapa? Karena yang pertama, sewaktu saya berkuliah, sewaktu saya melaksanakan proses pembelajaran saya dalam perkuliahan, tentunya Bapak Ibu dosennya juga memberikan saya tugas untuk langsung ke lapangan. Benar. Tentunya melalui saya ke lapangan, saya belajar untuk bagaimana cara saya mengambil relasi, menemukan relasi. Jadi kalau tadi Ibu menjelaskan bahwasanya saya tenaga kesehatan masyarakat itu setelah lulus pasti bekerja, prospek kerjanya luas. Itu saya percaya, Bu, karena Deli Husada selalu mengambangi masyarakatnya, mahasiswanya untuk mencari cara agar mendapat pekerjaan itu sendiri, Sobat Gina. Benar sekali. Dan tentunya juga kesehatan masyarakat Deli Husada juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang. Benar. Nah, di akhir podcast kita kali ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kesehatan masyarakat itu adalah program studi multidisiplin di mana mahasiswanya berhadapan langsung dengan masyarakat. Tentunya dia diperlukan kerjasama dengan masyarakat, adanya advokasi dan lain sebagainya. Dan mahasiswa dan masyarakat memiliki prospek kerja yang sangat luas. Oke, bagi teman-teman yang masih bingung nih mau daftar di mana, daftar sekarang di Prodi Kesehatan Masyarakat di Institut Deli Husada. Karena program studi kesehatan masyarakat berakreditasi unggul serta Institut Kesehatan Deli Husada berakreditasi unggul. Jadi kalau Anda menjadi salah satu dari mahasiswa kesehatan masyarakat, Anda mendapat penghargaan double unggul. Oke sahabat Deli Husada, mungkin sekian untuk podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bravo Kesmas, bravo Deli Husada.